Jumpa lagi dengan saya Ismail di acara Cuman Ngopi, CU Mandiri Ngobrol Inspiratif. Di siang ini kita akan berkomunikasi dan sharing terkait milenial berwirausaha. Untuk narasumber untuk siang ini yaitu Mas Haki, seorang wirausaha yang milenial, tentunya sudah tidak asing lagi, yang berada di Kota Probolinggo. Langsung aja kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu dengan Mas Haki. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haki. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Haki? Alhamdulillah, selalu sehat Mas. Selalu sehat ya. Selalu sehat. Di luar sana, terutama mitra CU Mandiri dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Agus Sugianto, panggilannya Agi. Oke. Ya, anak ganteng Indonesia. Anak Indonesia. Kebetulan saya bergerak di bidang kuliner untuk saat ini, food and beverage, tepatnya di Wakur Jawa, Jalan KH Mansur 50 meter timur stasiun Kota Berarti Probolinggo. dekat alun Mas ya? Utaranya. Utaranya alun, pojokan itu Mas ya? Iya benar, pojokan itu. Bukanya jam berapa Mas Haki? Kita untuk sebelum pandemi kita buka rutin satu shift aja jam 4 sore atau 16.00 sampai 24.00, karena terkait dengan peraturan wali kota yang diterapkan di Kota Probolinggo. Jadi jam 8 kita sudah harus selesai aktivitas kegiatan di malam hari, maka kita reschedule lagi untuk perubahan jam tayang, kita jam 12 siang sampai jam 20.00. Oke. Nah, ini kan ngomong-ngomong masalah kuliner. Apa sih yang mendasari Mas Haki mungkin kan mulai dari awal Mas Haki bisa langsung masuk ke kuliner. Mungkin bisa historisnya Mas Haki bisa menceritakan, bisa sharing lah buat teman-teman supaya nanti ada inspirasi untuk teman-teman. Setiap hasil tidak akan pernah mengkhianati suatu proses. Jadi saya dulu orang kantoran, lama sekali saya hidup di dunia pendidikan, mengajar. Sempat mengajar Lama sekali, saya 15 tahun di dunia pendidikan. Jadi kita mengajar mulai dari jenjang SD atau MI sampai ke level MA atau SMA. Berapa tahun Mas? 15 tahun. 15 tahun. Terus SK yang terbit waktu itu tahun 2000 dan saya resign dari dunia pendidikan itu 2015. Jadi 15 tahun. Kita juga berbisnis waktu itu main di Cakcin. Oh, pernah di Cakcin minuman Mas ya? Cappuccino cinta bahasa saya. Oh, oke. Cappuccino cincau bahasa mereka. Cincau. Kita taruh beberapa outlet, kita sewa tempat di beberapa kios ya, beberapa toko. Waktu itu saya taruh di depannya Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong, pintu masuk ke arah Nurul Jadid dan beberapa tempat lainnya. Tapi karena mungkin bisnis itu memang butuh keseriusan yang tinggi, kalau kita pengen hasil maksimal dari suatu bisnis, maka kita harus betul-betul 100% terjun di dalamnya. Jadi nggak bisa nyabang-nyabang. Waktu itu kita kan kerjaan utama guru, baru sampingannya bisnis. Ya udah, bisnisnya seperti itu. Jadi kita dibohongi karyawan nggak jujur segala macam. Setelah Cakcin itu apakah ada lagi? Sempat di Cilok. Oh, pernah di Cilok? Ya, Cilok apa namanya itu ya? Cilok yang kecil-kecil itu ya? Iya. Dikasih saus gitu ya? Cilok Sakira tadi dulu. Oh, Cilok Sakira. Lama juga di situ Mas Haki? Cukup lama juga ya. Cuman itu intinya kita tidak ada karyawan yang jujur mungkin 100% maksudnya di bidang kuliner ya. Saya tidak menyentuh yang lain, saya hanya bicara di pengalaman saya pribadi. Ya itu, kadang tutup kita telepon dibilangnya buka. Kadang omset sekian dibilangnya sekian, meskipun sudah kita hitung-hitungan semuanya. Ya udah, ada saja cara mereka untuk menghiburi kami. Berarti dari karyawan, ini ujiannya dari karyawan juga bisa. Lalu setelah itu, karena memang waktu itu kami perekonomian cukup ya seperti itulah, dunia hitam putih waktu itu, akhirnya saya berdoa, saya betul-betul minta aman kuasa, jalan yang terbaik untuk saya dalam hal kerjaan ini apa. Kalau dulu tuh saya suka sekali, dalam artian pekerjaannya oke, segala macamnya. Nah setelah itu saya coba
keyakinan diri ini kok ya udahlah kita coba keberuntungan di luar sana selain di dunia pendidikan. Setelah capcin tadi langsung ke kita balik setir. Balik setir lagi. Balik setir tidak langsung ke kuliner, tapi kita masuk ke perusahaan swasta dulu. Oh gitu. Jadi kita ikut orang, kita sempat mengelola kafe, kita sempat mengelola rumah makan, kita sempat mengelola tempat wisata. Oke. Baru setelah itu kita terjun ke kuliner, tapi tidak langsung di waktu rumah Jawa. Oke, ini apa sih yang melatar belakangi Mas Aki ya? Saya panggil Mas Aki, yang melatar belakangi untuk berwirausaha di kuliner. Latar belakang, ya, bicara soal latar belakang. Ceritanya waktu itu saya bekerja di salah satu tempat pariwisata yang cukup terkenal di Probolinggo Kota, dan istri saya ini bosan di rumah. Awalnya bosan di rumah. Bosan di rumah, kemudian minta saya untuk mencarikan istri saya itu pekerjaan. Apakah dari awal sudah mempunyai basic untuk kuliner? Belum. Ini cerita dulu. Oke. Setelah kita bikin surat lamaran di beberapa tempat yang menurut saya sesuai dengan kemauan istri saya, alhamdulillah ditolak semuanya istri saya. Ditolak semua. Ditolak, tak maju. Bahasa Maduranya tak maju. Tak maju. Akhirnya bagaimana untuk membunuh kejenuhan waktu yang dimiliki istri saya di rumah? Karena kan gak ada kerjaan, cuma nyapu, nyuci segala macam, nonton TV, nunggu saya pulang, itu aja tiap hari kan, bosan jenuh. Akhirnya saya lihat hobinya istri saya itu apa hobinya? Ternyata ada dua, make up sama kuliner, make up sama masak lah. Masak ya? Saya coba daftarkan di salah satu brand cukup ternama untuk kursus di bidang make up itu. Setelah dia menguasai, kemudian terjun di lapangan, ternyata tidak semanis teori. Jadi pas semanis teori. Iya, pas dia mantel segala macam dikasihnya, ya untuk beli bedak aja nggak cukup gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya kita coba beberapa bulan kok seperti ini terus. Akhirnya saya coba ke alternatif kedua, kuliner. Nah, saya setiap pergi keluar kota, jadi waktu itu di samping saya kerja juga ambil sampingan di dunia entertainment, MC di beberapa tempat. Saya sempatkan ke toko buku. Kita beli majalah-majalah yang berkaitan dengan kuliner. Nah, itu saya suka itu mempraktekkan, baca, dipraktekkan di rumah sambil tes ke saya segala macam. Lama-kelamaan kok enak masakan dan segala macam. Akhirnya dia kebetulan waktu itu ada pendaftaran di BLK, Balai Latihan Kerja. Oke, sempat masuk di situ. Sempat masuk itu saya di situ. Dan di sana bakatnya semakin terasa. Saya coba cobalah bikin suatu produk, kamu online kan. Saya bikinan saya ini pesan orang. Ini ada yang pesan sekian. Jadi semakin energi dia. Sudah mulai tahu ada bau bisnis bisa menghasilkan uang dari situ. Jadi setiap saya pulang, ini hasilnya jualan tadi, sekali. Akhirnya saya bicara sama dia, kayaknya kok semangat sekali, pengen membesarin bisnisnya atau sekedar hobi saja. Ya kalau bisa bisnis sendiri kan enak. Nah kalau bisnis sendiri harus serius, nggak bisa bisnis separuh-separuh nggak bisa. Kalau hasilnya pengen serius, ya udah kita seriusin aja. Kalau misalnya hanya sekedar hobi, sudah cukup sampai di sini. Artinya kamu buat online itu saja. Akhirnya dia pengen serius, saya merelakan pekerjaan saya, kita resign di tempat yang cukup nyaman menurut saya, dengan ya kalau gaji alhamdulillah cukup lah waktu itu. Sama bos, loh kenapa kok mau resign? Kurang gajinya enggak, jabatan kan bagus ya, pengen berwirausaha sendiri. Saya jawab apa adanya. Dari sana kita coba membangun usaha dengan nama kami berdua, Korea Sugianto. Awalnya Korea Sugianto, Korea istri saya, Sugianto nama belakang saya, ini Sugianto. Kue. Jadi kita bikin kue dari rumah, dikirim-kirimkan. Jadi waktu itu saya bawa styrofoam di belakang itu. Jadi nganterin keliling-keliling gitu ya? Iya. Kita masuk ke pabrik-pabrik, kita masuk ke kantor-kantor, kita masuk ke sekolah-sekolah. Kita nganterin ke tempat-tempat orang yang memang sudah order sebelumnya. Lama-lama sampai kita punya dua kurir yang selalu
datang ke rumah kami standby acaranya khusus untuk bawa makanan. Itu ceritanya. Terus saya yang jenuh. Bapak Aki sempat jenuh waktu itu? Saya yang jenuh karena saya orang lapangan, kerja di rumah saja, dari pagi sampai malam di rumah, saya jenuh. Nah, karena saya jenuh, saya bilang ke istri, wah saya jenuh kerja di rumah. Saya pengen kerja di luar rumah lagi. Lu mau kerja apa? Ini salah satu produknya sate jamur waktu itu yang lagi naik daun. Oh, Orang sate jamur orang lagi gembar-gembar yang mungkin di Probolinggo, kearifan lokal waktu itu salah satunya yang mungkin baru unik sate jamur itu. Mas Aki sudah mulai itu ya? Sudah kita proses, sudah banyak penjualan sate jamur. Akhirnya saya terpikir untuk jualan sate jamur aja, dorong gerobak. Gitu, dorong gerobak. Terus si istri yakin mau dorong gerobak. Kemarin-kemarin kan di kantor pakaiannya bagus, duduk di meja kantor segala macam, ya nggak apa-apa sebenarnya. Kan namanya wirausaha diawali dari seperti ini bagus. Jadi kalau nanti besar kita tahu bagaimana susahnya merintis dari awal itu Pak. Ya. Oke, kalau dari apa yang disampaikan Mas Aki dari awal dari hobi ya, awalnya dari hobi, Ya. hobi menjadi dari penghasilan yang sampai sekarang. Tapi prosesnya itu gimana Mas Aki? Untuk tantangan apa sih yang sampai sekarang menjadi namanya Wakul Wajah-wajah ini kan sebenarnya cerita yang belum selesai tadi. Oh, belum selesai. Ya. Dengan tadi Alhamdulillah waktu itu yang rencananya mau dorong gerobak sambil kipas-kipas sate di pinggir jalan, sate jamur, dipikir-pikir lagi, saya sempat cari tempat-tempat apa yang sekiranya bisa naruh rombong lah kasarnya. Akhirnya saya coba keliling cari lokasi untuk berjualan sate jamur itu. Alhasil kita muter-muter dapat tempat yang sekarang kita tinggal itu di KH Mansur nomor 50 Mayangan Kota Probolinggo. Awal dari situ. Awal dari situ, kemudian ada tulisan memang waktu itu dikontrakkan atau jadi kontrakan, kelihatan. Saya tembusin orangnya, ternyata mintanya lumayan. Setelah itu ya kita nego-nego segala macam. Saya nggak bayar, saya nggak punya uang waktu itu. Dari niat, dari awal sudah niat. Nggak punya duit, hanya punya sepeda motor butut aja. Sepeda motor tahun berapa ya, itu lalu tahun 2013 lah. 2013. Mungkin saya terinisiasi untuk mencari uang dengan sepeda motor ini. Ini kita sekolahkan lah yang namanya BPKB itu. Dan kurang cukup juga, ya hilang sepeda motor itu, kita buat modal di awal. Ya itu di sana kita menamakan diri itu waktu itu Wakul Sajam. Oh, sempat ada Ya, nama lagi. Wakul Sajam. Wakul itu kan warung kuliner. Warung kuliner loh. Sajam itu sate jamur. Sajam. Jadi warung kuliner sate jamur. Artinya kita mengangkat sate jamurnya di situ di samping makanan yang lainnya. Okay. Waktu itu kita concernnya sebenarnya ke arah di jamuran, jamur-jamur aja. Cuman setelah kita coba, lidah Probolinggo nggak terbiasa dengan itu. Saya beranikan diri untuk rekrut karyawan. Ada 2 langsung saya ambil. Pakai kompor biasa di depan. Satenya kita ulak dari petani lokal. Kita proses di dapur kami itu dengan alat seadanya. Nasi 1 kilo kita coba waktu itu masak setengah kilo. 1 kilo? Setengah kilo. Alhamdulillah itu hanya laku sepiring hari pertama. Jadi prosesnya sampai segitu. Iya, itu bertahan paling hampir seminggu mungkin. Sekilo itu sudah bagus 1 hari. 1 kilo sudah bagus. Sudah bagus. Ini jualan apa? Tapi nggak apa-apa. Ini adalah sebuah rintisan yang memang kita sudah kadung maju, nggak boleh mundur. Kulkas nggak punya, freezer nggak punya, apa nggak punya. Kita hanya bondo kompor gas yang ada di dapur-dapur yang kita pakai di rumah-rumah itu aja, sama panci sama apa itu. Tempat, ya kita ada kursi seadanya itu aja. Waktu itu orang pertama makan, mudah-mudahan saya masih menyimpan fotonya. Ulang tahun 24 jam mungkin akan saya hubungi, akan saya telepon, akan saya undang ke sana. Pembeli pertama kami dulu, seperti itu. Kejadian stories jadi Iya. Dokumentasi kita masih terjaga dan itu kita berjalan
berapa bulan ya? Hampir 3 bulan sepertinya. Jadi sayuran kita bawa dari rumah, kita masak di sana. Sisa sayuran yang nggak kemasak itu kan nggak ada kulkas tuh, bawa lagi di rumah terus begitu. Pulang balik gitu masak. Tiap hari begitu. Kita sudah waktu itu kita konsen ke ikan air tawar, tapi lagi-lagi permintaan pasar banyak, minta laut segala macam. Akhirnya kita buka lalapan lah. Jalan 1 tahun, Wakul Sajam ini sudah mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Pengalaman saya yang sempat ikut orang puluhan tahun itu kita kembangkan coba. Waktu itu saya berhasil masuk ke salah satu travel dan sudah dapat respon, sudah dapat telepon travel Malang waktu itu mau jalan ke rafting sama ke salah satu tempat wisata yang ada di Probolinggo juga, makan malamnya di tempat kami. Waktu saja. Setelah masuk saja langsung ke. Nah setelah 1 tahun ada beberapa masukan dari customer yang merasa risih masuk ke tempat kami gara-gara nama Wakul Sajam. Identiknya kan senjata tajam. Ya. Jadi dikirain di situ itu berbau senjata tajam. Ibu memang berbau senjata tajam. Saya ngiris ikan pakai pisau. Saya nanam jamur ya pakai pisau. Seterusnya. Gak mas, gimana gitu? Di otak saya itu kebayangnya itu kurang ini ya. Betung. Segala macamnya itu. Akhirnya, kita coba lagi cari nama. Nama kan membawa hoki kan. Cari nama lagi. Saya semedi di bawah air terjun Madagaripura. Nggak bion lah. Gitu kan. Saya coba berpikir apa nih kira-kira nama yang gampang diingat dan mewakili dari warung kami. Akhirnya kita ambil dari bumbunya. Bumbunya itu kan kita menggunakan rempah-rempah dari yang ada di tanah Jawa gitu. Kan lalapan itu kan sambal itu kan kaya akan rempah-rempah itu kan. Kunyit apa segala macam, lengkuas apa banyak lah di situ kan. Akhirnya kita ambil rempah Jawa saja gitu. Wakul yang awalnya Wakul saja menjadi Wakul Rawa atau Wakul Rempah Jawa. Warung kuliner rempah Jawa. Sampai sekarang namanya Wakul Rawa. Wakul Rawa rempah Jawa. Itu proses nama. Kalau cerita yang lain-lain memang sangat panjang sekali. Ya memang itu perlu memang agar supaya kita itu bisa menikmati trial and error-nya selama kita berbisnis. Dari usaha ini kan mungkin ada tantangan. Tantangan? Iya. Harus ada. Mungkin bisa di-share-kan kita. Kalau nggak ada tantangan, kalau di kuliner Wakul ini. Kalau nggak ada tantangan, kita coba cari tantangan itu sendiri. Gitu ya. Tantangannya, kalau sekarang jelas lah, pemberlakuan jam malam. Yang sekarang tuh office ini Mas ya? Tantangan sekarang, kalau kayak kemarin-kemarin ya tantangannya, jujur secara global kalau saya rangkum, ya tantangan kan banyak banget tuh. Secara rangkum aja bisa saya sharekan ke teman-teman saya yang lain atau nanti bisa ketika kita duduk bareng kita bahas ini. Faktor SDM, sumber daya manusia. Ya. Kenapa itu? SDM-nya? Saya nggak paham dalam artian sumber daya manusia saat ini itu tidak sama dengan sumber daya manusia ketika zaman saya dulu pas kerja. Menurunkan spek dulu saat ini. Artinya karyawan-karyawan yang saya terima itu sekiranya mereka-mereka yang sudah tidak masuk kualifikasi di perusahaan besar atau di pabrik. Mohon maaf, SMP ke bawah yang saya terima kerja di tempat kami. Kalau SMA itu saya sudah gaman, saya kebanyakan sudah menolak. Karena biasanya mereka itu hanya menjadikan kami itu batu loncatan saja. Jadi kalau sudah bisa. Iya, biasanya mereka nunggu panggilan pabrik, tempat-tempat orang laba yang terkenal itu. Kalau selama nggak ada oke untuk kerja. Nanti kalau ada panggilan resign. Sementara di tempat kami kalau warung itu kan nggak sama kayak toko, jadi kita ngajarin cara bakarnya, apinya kayak gini, goreng begini, segala macam filter berhenti itu kan rugi. Kalau saya ngambil SMP ke bawah, paling enggak pabrikan kan syaratnya paling nggak SMA ke atas tuh. Aduh pabrik susah apa segala macam, udahlah menurut saya sisa-sisanya aja lah gitu. Banyak generasi milenial saat ini
tidak kuat, nggak tahan banting. Semangatnya untuk punya duit besar, tapi semangat untuk kerjanya kecil. Gitu banyak. Iya. Jadi banyak tantangan yang disampaikan Mas Akib, yaitu salah satunya SDM. Yang paling kami rasakan itu. sekarang. Ini ngomong-ngomong tadi yang disampaikan terkait masalah penjualan. Ya, kan, penjualan. tempat kan sudah ada nih di pojokan alun-alun. Silakan. Monggo dulu ya. Oke. Itu kan ngomong-ngomong masalah penjualan. Ini kan sekarang kan musimnya sekarang kan online. Ya. Mas Adi sendiri kan sekarang sebenarnya bukan musim, tuntutan. Tuntutan Mas ya. Sekarang kan satu tuntutan. Mas Adi juga milenial juga. Kalau kita lihat yang selama ini untuk online itu gimana Mas Adi untuk pemasaran? Online. Strategi ya ini. Ya. Strategi pemasaran via online. Alhamdulillah kita di warung itu sudah kerjasama dengan penyedia layanan antar ya. Sudah. Dua ujul itu ya, hijau-hijau itu. Kita kerjasama di sana. Kalau kita sudah menjadi mitranya atau menjadi partner mereka, di aplikasi itu sudah banyak tawaran sebenarnya. Jadi ada beberapa strategi yang bisa kita klik. Salah satunya promosi, kemudian paket gajian, paket apa sebanyak sekali. Dari sana aja kita sudah sangat terbantu. Ibarat kita buka cabang gitu. Itu yang di samping kerjasama itu yang sangat membantu. Kita juga memanfaatkan fasilitas Facebook juga. Seperti sangat rajin sekali saya upload di Mitra Cium Mandiri. Oke. Kita upload di situ di Mitra Cium Mandiri hampir setiap hari kita itu. Jadi apa yang terbaru di warung kami kita upload, atau hari ini apa nih yang akan diangkat, besok apa. Di samping itu juga itu kan salah satu strategi promosi yang murah meriah di sosial media dan cukup efektif ternyata. Online kadang-kadang kita data yang sudah masuk ke kami, misalnya mereka pesan lewat WA ya, lewat WhatsApp, itu kita simpan nomornya. Dengan usia yang sangat milenial menurut saya. Milenial. Sekarang alhamdulillah masih 17. 27 kan? 28? 38 ya saya kira. Ya, ntar lagi sudah bukan milenial tapi sudah generasi yes. Yesterday. Sebenarnya kalau saat ini Rempah Jawa itu sudah punya 2 warung sebenarnya. Cuman warung yang satu kendalanya karena SDM, kita tidak berhasil buka sampai sekarang. Di daerah mana itu Mas? Di depannya Cium Mandiri. Oh, sebelah ini. Oh, gitu. Itu kan kita dulu jualan bakso, ada mie bebek, ada pangsit, ada macam-macam juga. Karyawan yang kita latih, kemudian kita taruh, ya itu kembali ke SDM lagi. Berhenti, berhenti capek kita. Akhirnya buka rugi, tutup rugi, mending kita tutup rugi. Nah, ini ngomong-ngomong masalah Pak Jawa. Ini ngomong-ngomong di depan ini ada apa nih? Mungkin bisa ada kopi. Ini kayaknya ada sambal. Ini maksudnya gimana Mas? Yeah. Ini mungkin bisa diinikan, jadi kan bisa ini sambal ini apa dibuat sendiri atau sambal? Jadi gini, kenapa sambal yang saya bawa? Ini salah satu produk yang ada di tempat kami. Karena lalapan sebenarnya kuncinya adalah sambal. Lalapan kuncinya di sambal. Yeah. Pada teknisnya atau pada prinsipnya lalapan itu sama semuanya. Ya ikannya mungkin ikan sama, ada tempe, ada tahu, ada ini gitu. Yang membedakan di samping pelayanan ya sambal ini. Sambal. Kadang sambal inilah yang membuat orang itu kembali dan kembali. Ini apa? Nambah merasakan. Yang membuat orang berhenti di tempat kita itu adalah eye catching ya, tampilan segala macam. Itu tampilannya bersih bagus segala macam. Akhirnya kita ngeliatin dan berhenti di situ. Oke. Tapi yang membuat orang kembali dan kembali adalah rasa. Dan kebetulan rasa ini saya kemas di botol ini. Cuman ini kita nggak sajikan di warung secara kita taruh di cobek seperti sambal yang saya sajikan. Enggak, ini beda. Ini khusus memang untuk dijual. Ini sambal beri cumi. Beri cumi. Jadi kalau harga segini sampai berapa? 25 juta saja. 25. Oh, 25.000. Oke. 25.000. Dulu kita jual 35. Karena cumi-cumi waktu itu mahal sekali.
Kemudian kita sudah dapat supplier yang gede, yang bisa harga miring segala macam, akhirnya lompatannya dari 35 bisa sampai 25.000. 25. Iya, dan hasil ini pelanggan kami sudah sampai di Kalimantan, di Kepulauan Riau, banyak. Kita sering kirim paket-paket ini. Oh, sudah dipakaikan ke luar Jawa gitu? Ya, cuman kita untuk yang di warung, ya banyak juga setelah makan tanya itu apa, sambal, sama itu lebih enak ini saja. Kenapa kalau lebih enak ini? Ya biar beli aja. ada cumi-cuminya gitu. Oh. Ada baby cumi. Jadi ibu-ibu yang misalnya mau buat sendiri di rumah. Ini berarti produknya Mas Agi sendiri ya? Iya, produk kita. Makanya ada logonya Rempah Jawa. Oke. Kita sedia bahan bakunya baby cuminya ada di situ. Itu kan kita juga agennya di situ. Kan cumi-cumi kecil kan jarang. Rata-rata di pasar kan cumi lebih gede gitu kan. Ini bisa dicoba. Ini tanpa bahan pengawet. Jadi jangan ini sampai bertahan berapa lama Mas? kalau di kulkas lama, kulkas lama. Kalau misalnya nanti rasanya sudah kurang nyaman, mungkin apa ya rasanya agak kecut-kecut atau bagaimana, jangan heran dan jangan merasa rugi. Ini nggak ada bahan pengawetnya, itu kreasinya. Dianget lagi, dipanasin lagi sudah lezat kembali. Oh. Tapi saya jamin paling 2 kali makan habis lah. Atau dibuat makan sama istri nanti sudah habis ini, kurang malah. Hanya cuma 25.000 Mas Agi. 25.000. Oke. Ini tetap cuma di stoknya Mas Agi atau sementara kita pasarkan di Waktu Rumah Jawa dulu karena kekurangan tangan untuk proses yang banyak. Jadi begitu kita proses sekian botol habis, paling kita layani pelanggan-pelanggan yang sudah order Jawa sebelumnya dikirim ke Kalimantan kemana. Waktu Rempah ini mempunyai produk unggulan yaitu untuk oleh-oleh. Jadi khusus Mas ya. soalnya pelanggan kami itu kan mungkin karena akses jalan, jalur provinsi, banyak orang luar kota segala macam, begitu makan di tempat kami mungkin pengen buah tangan dari kota tercinta kita ini ke keluarganya, ini kita sediakan sambal itu banyak. Rata-rata mereka beli 4, 5, ada yang 10. Itu dibawa buat oleh-oleh entah ke Jogja kemana, kalau yang luar kota itu seperti itu. Ini sambal, di situ juga ada abon, masih ada abon selain ada beberapa. Cuman saya bawa sambalnya saja karena saya rasa yaitu sambal ini adalah ciri khas dari warung lalapan yang membedakan sambalnya lalapan. Oke, ini ngomong-ngomong untuk penyemangat, tip apa sih yang membuat supaya teman-teman yang ada di luar sana bisa ternyata wakul rawa itu tidak langsung kayak sekarang. Jadi prosesnya mulai dari nol sampai saya sekarang. Apa sih yang buat tip? Justru ini ditonton sama kalangan manusia, kalangan jin dan lain sebagainya. Semua. Jadi gini, justru bagi saya pribadi. Minum dulu Mas Agi. Oh iya, minum dulu. Ya, oke. Ngobrol inspirasi. Ya. Enak sekali. Apa yang buat enak? Gratis. Kalau nggak gratis, juga. Jadi gini, bagi saya bisnis itu seni. Bisnis seni. Ya, karena kalau misalnya kita garap sesuatu itu kita kaitkan dengan seni, itu enak, bisa kita nikmati gitu. Kayak ngopi barusan seninya kan seruput goblok gitu kan enggak. Gitu Mas. Cara pandang kita aja memperlakukan bisnis seperti apa. Kalau saya memperlakukan bisnis itu kayak nanam tanaman, nanam apa gitu. Kita tanam pohon bisnis itu di suatu tanah, suatu pot segala macam. Kita rawat, kita sirami, kita kasih pupuk. Kok tumbuh? Kok tumbuh? Setelah tumbuh, dia kan akan berbuah tuh. Kan berbuah. Ya udah biarin aja. Setelah berbuah, kita coba makan buahnya. Kok manis? Biarkan dia bercabang. Gitu Mas. Ya. Saya banyak melihat dari teman-teman itu yang mungkin ya uangnya banyak lah mungkin ya, sehingga buat bisnis itu sewa ruko, sewa tempat yang besar dengan harga yang fantastis, strategi konsep dipikirkan kemudian akhirnya gulung tikar 1 tahun, gulung tikar segala macam itu pusing, apalagi uang pinjam gitu, pusing sekali. Andai kata kita rawat dari kecil, kita tahu pohonnya itu buahnya manis segala macam, biarkan dia bercabang, berkembang, bercabang-cabang.
mulai dari nol, merintis dari bawah gitu, Mas. Iya. Dan satu lagi yang paling penting dan fundamental, kalau kita itu mau untung, ya kita juga harus mau rugi. Kalau mau untung mau rugi ya. Ya iyalah. Kalau saya untung tuh mau sekali, rugi ya kalau bisa jangan, cuman mau tapi jangan sering-sering. Jadi kan apa sih pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di sana? Yang jelas kan Mas Agi sendiri kan punya mungkin pesan dan kesannya apa sih untuk yang di luar sana, khususnya di anak milenial. Pesannya saya rasa jangan pernah putus asa untuk selalu mencoba dan berusaha. Bahwasannya proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Proses tidak akan menghasilkan hasil ya. Iya, kalau prosesmu bagus, prosesmu gigi segala macam, insya Allah hasilnya juga akan seperti itu, akan serius. Dan bisnis nggak bisa separuh-separuh. Artinya kita bekerja ini sambilannya ini, ya mungkin bisa, tapi yakin hasilnya nggak semaksimal kita terjun di bisnis itu 100%. Oke. Kayak gitu. Waktu Satu lagi, ya. bagi teman-teman mitra CU Mandiri atau anggota, silakan aja kalau misalnya makan tempat kami di samping bisa menggunakan tong bayar pakai Sakti. Oke, oh ya, sekarang kan juga ini pembayaran sudah kita sudah bisa memakai Sakti. Ada beberapa teman yang bayar sudah pakai Sakti dengan mudahnya. Ada diskon. khusus apa? Ada khusus, nanti tinggal bilang, Mas, aku bayar pakai Sakti, tak kasih diskon. Oke, begitu teman-teman yang ada di sana, karena di CU Mandiri ini sudah pembayarannya sudah pakai Pas Sakti. Ya. Jadi salah satu pembayaran kita yaitu pembayaran dengan non tunai bisa dilakukan di Wakul Rawa di tempatnya Mas Aki, Kopi siang ini. Monggo sudah kopi dulu. Tadi diawali dengan ngopi, iya. Sekarang kita tutup dengan kopi. Oke, begitu teman-teman untuk hasil sharing atau komunikasi dengan narasumber kita dengan Mas Aki. Dengan berakhirnya acara ini, untuk waktunya terima kasih. Sekali lagi saya dengan Ismail bisa berjumpa lagi dengan di acara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.